Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konflik organisasi, dan berikut nama kelompok kami. Yang pertama yaitu Elsa Yunitasari, Cecilia Jana, Yulita Pratiwi, Vivi Sinta, dan Josephine. Nah, apa sih konflik organisasi itu? Nah, konflik organisasi adalah suatu yang timbul dalam organisasi sebagai hasil adanya masalah-masalah komunikasi, hubungan pribadi, atau struktur organisasi. Nah, di mana ada hierarki dan juga jabatan, tingkatan, kedudukan, job desk, kewenangan. Nah, jadi karena adanya kendali, tanpa adanya tumpang tindih, baik dari konflik dalam kepentingan itu, yang sehingga menyebabkan sebuah organisasi itu yang menyebabkan dalam sebuah organisasi itu terdapat suatu konflik. Nah, di sini ada 3 sumber konflik. Yang pertama yaitu komunikasi. Nah, maksudnya apa sih? Nah, di sini terjadi salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti, atau informasi yang mendua dan tidak lengkap, serta gaya individu manajer yang tidak konsisten. Nah, maksudnya gimana? Ya, terjadi salah pengertian yang berkenaan dengan mungkin dari kalimat yang disampaikan, baik secara verbal maupun nonverbal, terus adanya bahasa yang sulit dimengerti, terus adanya sebuah pernyataan yang inkonsisten, yang bagaimana itu ada beberapa faktor dari sebuah informasi yang mendua, atau faktor penyampaian dari seorang atasan atau pimpinan yang tidak konsisten terhadap apa yang diarahkan, diinstruksikan, maupun dikomunikasikan. Nah, di sini ini merupakan salah satu penyebab ya, sehingga timbullah sebuah konflik. Yang kedua yaitu struktur. Nah, di struktur ini adalah suatu pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, atau persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan antara dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka. Nah, di sini ketika terjadi sebuah hierarki dalam organisasi, karena adanya rentang kendali, terus jabatan, mungkin kewenangan, pembagian-pembagian staf, pembagian-pembagian fungsi, job desk. Nah, inilah yang akan menyebabkan sebuah pertarungan antar individu atau divisi. Nah, karena persoalan struktur atau kekuasaan tadi. Nah, biasanya konflik ini itu muncul jika masing-masing kelompok atau departemen itu menghendaki sumber daya itu untuk menjadi skala prioritas dari sebuah kelompok ataupun dari departemen, dan inilah yang akan menyebabkan konflik di dalam sebuah struktur atau organisasi. Nah, yang ketiga ada karena pribadi. Nah, maksudnya apa? Karena ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka, dan perbedaan dalam nilai-nilai atau persepsinya. Nah, maksudnya gimana? Pasti di setiap organisasi itu ketika dia bekerja, pasti memiliki tujuan atau nilai-nilai terhadap diri pribadinya, dan juga memiliki perilaku yang spesifik, sehingga sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Pasti kan setiap pribadi mempunyai kepribadian yang berbeda-beda, sehingga pribadi itu harus penyesuaian dengan orang lain, dengan organisasi itu atau kelompok itu. Nah, jadi di sini itu bisa dari kepribadian masing-masing karyawan. Ini juga dapat menyebabkan sebuah konflik di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara 2 atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka itu harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja, karena kenyataan bahwa mereka itu mempunyai perbedaan status, perbedaan tujuan, perbedaan
nilai-nilai atau persepsi-persepsi lainnya. Nah, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vesilia. Oke, baik. Jadi kemajuan di bidang teknologi dan sosial budaya itu mendorong perkembangan perubahan aspek kehidupan dalam hidup berkelompok. Jadi perubahan itu adalah tanda bahwa kita bertumbuh. Berat pasti ada karena bakalan ada hal baru yang kita sebelumnya nggak tahu. Tapi itu adalah bukti bahwa kita masih hidup. Karena Cancun pernah bilang, if we are finished the change, then we are finished. Saat manusia berhenti berubah, maka tandanya kita telah selesai. Kemajuan. Nah, seorang pemimpin pastinya ingin memajukan organisasinya, pasti ada itu. Maka dari itu, pimpinan harus memahami faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya konflik, baik dari dalam individu maupun antar individu, terus antar perorangan maupun dalam antar kelompok. Nah, faktor-faktor tersebut akan lebih mudah dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dan menyalurkan ke arah perkembangan yang positif. Di sini ada 5 jenis konflik dalam kehidupan organisasi. Yang pertama yaitu konflik dalam diri individu atau intrapersonal yang terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan untuk melaksanakannya, bila berbagai permintaan pekerjaan yang saling bertentangan atau individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Misal kayak konflik ini terjadi pada waktu yang sama, tapi seseorang ini memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Sebagaimana diketahui bahwa dalam diri seorang itu biasanya terdapat hal-hal sebagai berikut. Sejumlah kebutuhan dan peranan yang bersaing, terus hingga ada beraneka ragam cara yang mendorong peranan dan kebutuhan itu terlahirkan. Kemudian pasti ada banyaknya bentuk halangan yang bisa terjadi di antara dorongan dan tujuan, dan terdapat baik aspek yang positif maupun aspek negatif yang menghalangi tujuan-tujuan yang diinginkan. Jadi dari proses tadi itu ada proses adaptasi seseorang terhadap lingkungannya seringkali menimbulkan konflik. Kalau konflik dibiarkan, maka menimbulkan keadaan yang tidak menyenangkan. Yang kedua yaitu konflik antar individu dalam organisasi yang sama, di mana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Jadi konflik atau disebut konflik intrapersonal ya. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda, seperti berbeda status, berbeda jabatan, terus beda bidang kerja dan lain-lain. Yang ketiga yaitu konflik antar individu dan kelompok yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok mereka. Jadi di sini itu sebagai contoh dapat dikatakan bahwa seorang individu dapat dihukum oleh kelompok kerjanya karena ia tidak dapat mencapai norma-norma produktivitas kelompok di mana ia berada. Yang keempat yaitu konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama karena terjadi pertentangan kepentingan antar kelompok. Nah, di sini itu tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi. Nah, konflik antara staf ini, terus dan staf, terus antara pekerja dan pekerja. Yang kemudian nomor 5 yaitu konflik antar organisasi yang ditimbulkan akibat bentuk persaingan ekonomi. Konflik ini mengarah timbulnya perkembangan produk, terus perkembangan produk baru, terus perkembangan teknologi, dan jasa harganya lebih rendah daripada yang lain, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh teman saya, Josephine. Selanjutnya merupakan konflik struktural. Yang pertama, konflik hierarki, yaitu konflik yang terjadi antar berbagai tingkatan organisasi. Di sini misalnya, konflik antara manajemen dan para karyawan. Yang kedua, konflik fungsional, yaitu konflik antara berbagai departemen fungsional organisasi. Yang ketiga, konflik lini staf. Konflik antara lini dan staf. Ini terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan yang melekat pada personalia lini dan staf. Dan terakhir, konflik formal-informal. Merupakan konflik yang terjadi antar organisasi formal dan informal.
Selanjutnya merupakan konflik lini dan staf. Bentuk umum konflik organisasi yang sering terjadi adalah konflik antara anggota-anggota lini dan staf. Nah, di sini saya akan menjelaskan konflik lini. Konflik lini ini merupakan konflik yang terjadi pada kedudukannya sama atau yang bisa disebut setingkat atau lini dalam suatu organisasi. Sedangkan konflik staf merupakan konflik yang terjadi antara karyawan lini. Yang pertama itu pandangan dari lini. Para anggota lini sering memandang para anggota staf dalam beberapa hal sebagai berikut. Yaitu, pertama, staf melangkahi wewenangnya. Karena manajer lini merupakan pemegang tanggung jawab atas hasil akhir, mereka cenderung menolak rongrongan staf atas wewenangnya. Yang kedua, staf tidak memberi nasihat yang bermanfaat. Para anggota staf sering tidak terlibat dalam kegiatan operasional harian yang dihadapi oleh para anggota lini, sehingga saran-sarannya sering tidak terap. Yang ketiga, staf menumpang keberhasilan lini. Para anggota staf sering lebih dekat dengan manajer puncak dibanding orang-orang lini, sehingga dapat mengambil keuntungan atas posisi mereka. Yang terakhir, staf memiliki pandangan sempit. Para anggota staf cenderung menjadi spesialis, sehingga mempunyai pandangan terbatas dan kurang dapat merumuskan sarannya atas dasar kebutuhan dan tujuan organisasi keseluruhan. Selanjutnya, pandangan staf. Para anggota staf mempunyai keluhan-keluhan yang berlawanan tentang para anggota lini, yaitu lini kurang memanfaatkan staf. Kebanyakan manajer lini ini menolak bantuan-bantuan dari staf karena mereka ingin mempertahankan wewenangnya. Yang kedua, lini menolak gagasan-gagasan baru. Anggota staf biasanya, yang pertama, berkepentingan dengan menggunakan inovasi dalam bidang keahlian mereka. Sedangkan manajer lini mungkin menolak perubahan tersebut. Yang dimaksud yaitu menolak sebuah gagasan-gagasan baru. Yang terakhir, lini memberi wewenang terlalu kecil kepada staf. Anggota staf sering merasa bahwa mereka mempunyai penyelesaian masalah-masalah yang paling baik dalam spesialisasinya. Oleh sebab itu, mereka sering kecewa bila saran-sarannya tidak didukung dan diimplementasikan oleh manajer lini. Berikut merupakan penanggulangan konflik lini dan staf. Yang pertama, tanggung jawab lini dan staf harus ditegaskan. Secara umum, anggota lini bertanggung jawab atas keputusan organisasi, yaitu seperti mereka harus bebas menerima, mengubah, atau menolak saran-saran staf. Nah, di lain sisi, staf ini harus bebas untuk memberikan saran bila mereka merasa hal itu diperlukan. Yang kedua, mengintegrasikan kegiatan-kegiatan lini dan staf. Saran-saran staf akan lebih realistik bila berkonsultasi terlebih dahulu dengan anggota lini dalam proses penyusunan saran-saran para staf. Konsultasi staf dan lini ini juga akan membuat para anggota lini bersedia mengimplementasikan gagasan-gagasan staf. Yang ketiga, mengajarkan lini untuk menggunakan staf. Manajer lini akan lebih efektif memanfaatkan keahlian staf bila mereka mengetahui kegunaan staf spesialis bagi mereka. Dan yang terakhir, mendapatkan pertanggungjawaban staf atas hasil-hasil. Para anggota lini akan lebih bersedia melaksanakan saran-saran staf bila para anggota staf ikut bertanggung jawab atas kegagalan yang terjadi. Pertanggungjawaban ini juga akan membuat para anggota staf lebih berhati-hati dalam menyusun saran-saran mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yulita. Adapun metode penyelesaian konflik, yaitu yang pertama ada dominasi dan penekanan. Ini melalui kekerasan yang bersifat penekanan otokratik, penenangan, penghindaran bersifat tegas, serta aturan mayoritas. Selanjutnya,
Nah, kalau ini melalui pencarian jalan tengah seperti pemisahan, arbitrasi, dan pertukaran. Selanjutnya ada pemecahan masalah integratif melalui teknik-teknik pemecahan seperti konsensus, konfrontasi, dan penggunaan tujuan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada gaya atau cara memanajemen konflik. Yaitu yang pertama ada accommodating. Accommodating ini upaya penyelesaian konflik dengan mengumpulkan pendapat dari berbagai pihak yang terlibat. Kemudian untuk menuju penyelesaian masalah adalah dengan gaya bermusyawarah. Hanya saja proses ini cenderung lebih berpihak kepada salah satu saja. Maka wajar upaya ini berpotensi untuk merugikan salah satunya. Yang kedua ada avoiding. Avoiding merupakan tindakan menghindar dari konflik agar si pihak tidak terlibat. Pada awalnya tindakan ini dianggap bukan sesuatu yang baik karena sama saja dengan menghindari masalah. Yang ketiga ada compromising. Compromising ini berbeda dari accommodating. Teknik dengan menjadi pendengar dari berbagai pendapat semua pihak, kemudian setelah itu merumuskan jalan keluar di mana bersifat akan menyeimbangkan kepentingan bersama. Hal ini bertujuan untuk menjadikan pemecahan masalah bersifat adil bagi semua pihak. Untuk membedakan cara dalam teknik kompromi ini, terdapat beberapa bentuk, diantaranya ada atrasi. Atrasi ini dimaknai bahwasanya seorang yang terlibat dalam konflik akan menyetujui keputusan baik disampaikan oleh pihak ketiga maupun penengah. Yang kedua ada separasi, yaitu teknik kompromi di mana seseorang yang berkonflik akan dipisahkan saat proses penyelesaian masalahnya. Yang ketiga ada menyogok dan pengambilan keputusan secara tidak sengaja atau kebetulan. Yang keempat ada collaborating. Collaborating adalah teknik penyelesaian konflik dengan mengajak kerjasama supaya hasilnya menguntungkan semua yang terlibat permasalahan. Pada teknik ini, semua pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk menentukan keputusan dengan mengutamakan adanya kepentingan bersama. Yang kelima ada competing. Teknik competing sendiri merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengarahkan orientasi para pihak yang berkonflik untuk bersaing dalam pemenangan masalahnya. Sehingga masing-masing pihak yang terlibat akan saling berusaha untuk mencari jalan keluar yang paling baik. Maka jelas teknik ini tidak sama sekali mensolusikan keduanya karena sudah dapat dipastikan mana yang menang dan yang kalah. Yang keenam ada conglomeration. Teknik conglomeration adalah sebuah kolaborasi penyelesaian konflik dengan penggabungan kalimat tipe yang sudah dibahas. Memang teknik ini agak sedikit ruwet dan membingungkan, sehingga akan dapat dipastikan kalau penyelesaian masalah menggunakan teknik ini menghabiskan energi. Studi kasus di mana ketika Anda mendapatkan nilai A mata kuliah pengantar manajemen, kemudian beberapa teman Anda tidak menerima hasil tersebut, apa yang Anda lakukan, menggunakan metode apa yang kita lakukan? Nah, ini kita jawabannya menggunakan metode competing. Jika saya mendapatkan nilai A, kemudian ada beberapa teman saya tidak menerima hasil tersebut, maka saya menggunakan metode gaya manajemen konflik yang penting ini. Karena nilai A yang saya dapat merupakan hasil kerja keras saya dalam belajar pengantar manajemen. Ketekunan saya dalam mempelajari mapel tersebut selalu mengikuti pelajaran dan tidak pernah absen, selalu mengerjakan tugas yang diberikan dan tidak pernah telat dalam pengumpulan tugas. Maka nilai yang saya dapat juga baik. Maka saya berhak mendapatkan nilai A. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.